Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Umaira dengan NIM 23042203. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori sosial pada pertemuan ke-6 yang berjudul tentang teori behaviorisme. Jadi materi yang akan saya ulas yang pertama adalah tentang sejarah teori behaviorisme. Behaviorisme mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang diperoleh oleh Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Pada mulanya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Teori belajar Edward Lee disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering pula disebut trial and error learning. Individu yang belajar melakukan kegiatan melalui proses trial and error dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan teorinya atas azas hasil penelitiannya terhadap tingkah laku berbagai binatang antara lain kucing, tingkah laku anak-anak, dan orang dewasa. Objek penelitian dihadapkan kepada situasi baru yang belum dikenal dan membiarkan objek melakukan berbagai pola aktivitas untuk merespons situasi itu. Yang kedua, pengertian teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Teori belajar lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Ciri dan teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR psikologis. Artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Teori behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan, stimulus, dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Berikutnya yang ketiga, prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme. Dalam prinsip teori pembelajaran behaviorisme ini antara lain dapat menimbulkan proses belajar yang baik apabila yang pertama peserta didik berpartisipasi secara aktif, yang kedua materi disusun dalam unit-unit kecil secara sistematis dan logis, yang ketiga tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai dengan penguatan. Yang keempat, ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian atau elementaristis, yang ketiga mementingkan peranan reaksi, yang keempat mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, yang kelima mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu, yang keenam mementingkan pembentukan kebiasaan, yang ketujuh ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan trial and error. Tokoh-tokoh yang mendukung dari teori behaviorisme adalah yang pertama, teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal
lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Yang kedua, teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, teori belajar menurut Clark Hull. Menurut Clark Hull, teori ini menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat berpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Yang keempat, teori belajar menurut Edwin Guthrie. Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Yang kelima, teori belajar menurut Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yaitu yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Sekian rangkaian materi dari saya. Jika ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.